Sebegitu parahkah lingkungan sekolah kita tidak mampu menjaga kejadian seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali setelah sekian lama saya tidak upload video dikarenakan sesuatu hal. Dan kali ini saya akan merangkum beberapa kejadian betapa beratnya tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Jadi bagi bapak ibu guru, kami jadi maklum betapa susahnya mendidik anak-anak terutama zaman sekarang. Ini ada beberapa video, teman-teman. Video pertama ini perilaku merusak dari siswa yang justru seperti menghibur teman-teman yang lain, yaitu perusakan CCTV di kelas. Tidak jelas alasannya mengapa CCTV di kelas kok dilemparin sampai dengan rusak begitu. Dan yang lain juga hanya melihat diam saja. Merusak aset sekolah ini, apapun alasannya tentu tidak diperbolehkan. Video berikutnya, ini ada seorang anak yang ditegur oleh ibu gurunya. Kejadiannya juga tidak tahu di mana, tapi lihatlah, seorang ibu guru sampai gagap menghadapi si anak yang demikian berani ketika dinasehati dan ditegur oleh ibu guru. Si anak bahkan sampai petentang-petenteng bak preman jagoan menghadapi si ibu guru. Aduh, saya tidak bisa membayangkan gimana perasaan si ibu guru ini menghadapi anak yang seperti ini. Kemudian berikutnya adalah bagaimana seorang pejabat pendidikan, dinas pendidikan di suatu daerah ketika merazia anak-anak SMA, SLTA yang ketahuan sedang bermain di luar di taman pada saat waktu pelajaran, dan ketika ditegur berani membantah, yang membuat emosi si ibu pejabat ini. Poinnya, kita bisa lihat bahwa penghormatan seorang siswa terhadap guru atau orang tua atau orang yang lebih dewasa sepertinya sudah menurun dengan drastis. Ya, kemungkinan ini pengaruh pergaulan, pengaruh media sosial itu juga akan memperparah betapa beratnya tugas seorang guru. Zaman dulu anak-anak mudah sekali diatur. Kali ini contoh pendidikan itu berasal dari manapun juga, terutama dari dunia internet, dunia media sosial, yang mau nggak mau memapar anak-anak kita sehingga sedikit banyak memberikan pengaruh perilaku yang jelas. Itu membuat beban para guru menjadi lebih berat, di samping juga kondisi keluarga, pendidikan orang tua, kebiasaan orang tua, dan sebagainya. Berikut lingkungannya, yang tentu jika itu tidak baik akan memperparah betapa beratnya tugas seorang guru. Dan video berikutnya adalah seorang siswa yang begitu kurang ajar dan berani memegang kepala, bahkan sampai memegang kepala bapak guru yang statusnya masih honorer. Luar biasa sekali. Bak jagoan, si anak melecehkan bapak guru, memegang kepala, memegang kerah baju, dan si bapak guru honorer ini juga diam saja, seperti takut menghadapi siswanya. Dan siswa yang lain sepertinya hanya menonton, bahkan seperti hiburan saja ketika melihat temannya menghina dan melecehkan bapak gurunya. Aduh, luar biasa sekali. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan bapak guru ini. Apakah karena bapak guru yang masih mentang-mentang honorer kemudian ringan saja dilecehkan oleh si siswa? Kemudian berikutnya juga seorang
anak, kira-kira ini SMP, yang ketika ditegur oleh bapak gurunya juga petakilan bagaikan preman. Nggak ada sopan santunnya sama sekali, bahkan berani memaki-maki balik. Dan si bapak guru hanya diam saja mendengarkan. Si anak yang berpeci ini berseragam pramuka, seperti tak ada rasa takut, tak ada rasa sungkan terhadap orang dewasa. Barangkali bapaknya jagoan, sehingga sifat jagoannya menurun pada si anak, dan berani menghadapi si bapak guru, bak menghadapi anak buahnya. Aduh, inilah potret pendidikan kita. Mudah-mudahan ini hanya sampel tapi tidak mewakili populasi. Dan si bapak juga nampak sungkan. Tidak tahu ya, apakah sungkan ataukah takut dengan si anak atau takut dengan orang tuanya. Karena kelihatan sekali si anak ini mendapat pendidikan atau mencontoh lingkungan terdekatnya yang kemungkinan juga bergaya preman seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ketika siswa datang terlambat dan dihukum oleh gurunya, tak ada rasa penyesalan sedikit pun, bahkan seperti hal main-main saja ketika si guru menghukum si anak. Bahkan sempat keluar candaan, dibantai ku aing. Maksudnya dibantai oleh saya nanti kamu, Bu Guru, gitu. Bu Guru ini seperti tidak memiliki kehormatan dan wibawa di hadapan si anak-anak yang bandel seperti ini. Seberapa banyak anak-anak kita berperilaku seperti ini, ya mudah-mudahan ini tidak mewakili populasi anak siswa kita. Tapi yang jelas, semua ini menunjukkan adanya minimal indikasi bahwa pendidikan kita perlu dibenahi. Belum lagi ada berita yang lebih miris. Berita yang lebih miris lagi, seorang anak kelas 4 SD, wanita, diperkaos sama kakak kelasnya di dalam kelas, disaksikan anak-anak. Masya Allah, innalillahi. Sebegitu parahkah lingkungan sekolah kita tidak mampu menjaga kejadian seperti itu? Walaupun hanya satu yang muncul ke media sosial kejadian seperti itu, tetapi kan biasanya itu menunjukkan puncak gunung es. Pasti ada masalah. Sampai si anak masih tetap bisa melanjutkan sekolahnya, walaupun sebelumnya telah menunjukkan banyak perilaku buruknya. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan apa yang terjadi yang menjadi contoh dalam video ini bukanlah contoh yang mewakili keseluruhan siswa kita dan tidak mewakili betapa rusaknya sistem pendidikan kita. Mudah-mudahan itu hanya kasus. Meskipun ya kita harus mulai hati-hati, harus ekstra jeli dan hati-hati. Apakah yang muncul ke media sosial itu puncak gunung es ataukah memang hanya letupan-letupan kecil karena masalah, karena efek samping dari masalah mungkin keluarga atau di lingkungan si anak tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua, terutama Bapak Ibu guru, untuk lebih waspada mendidik anak-anak kita. Jika tidak bisa kita bayangkan generasi mendatang kita akan seperti apa. Demikian, semoga
video ini memberikan inspirasi bagi kita untuk menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.